Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada alaina syam lanakuna minal muttaqin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini insyaallah hari ini kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Yang insyaallah di tahun 1445 Hijriah ini. Insyaallah malam hari ini kita akan melaksanakan tarawih menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu maka kita perlu mengetahui makna pengertian daripada Ramadan itu sendiri. Ramadan adalah biasa kita sebut bulan ke-9 daripada bulan Islam. Dan Ramadan itu akar kata daripada romido atau ar-romad yang berarti panas, membakar, menghanguskan. Bila kita ambil makna dari Ramadan ini, mungkin selama 11 bulan kita telah melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, kemaksiatan, maka bulan Ramadan adalah tempatnya dibakar semua dosa-dosa kita dengan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa begitu penting bagi kita untuk melakukan puasa. Esensial dari puasa itu cukup sangat banyak. Bila kita melihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, maka kita akan menemukan ada 3 hal tujuan daripada kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita dapat menarik makna daripada ini, yaitu bahwa wahai kita orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang jelas mengakui keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, mengakui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai penekanan kekuatan dalam hati sanubarinya. Artinya bulan Ramadan ini yang dipanggil adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi tidak ada ya ayyuhallazina muslimun. Karena orang muslim tentu terkadang belum menerbitkan atau belum mencerminkan perbuatan orang beriman. Tapi orang beriman adalah orang di mana mau melaksanakan rukun Islam, mau melaksanakan rukun iman, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada dia. Maka yang pertama tujuan daripada berpuasa itu adalah peningkatan ketakwaan personal. Bagaimana kita
seorang muslim, seorang yang beriman di bulan suci Ramadan akan kelihatan perilaku, tingkah laku, kata-kata, ucapan, pergaulan akan selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu ingin menjadi yang terbaik. Karena bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan penghapus dosa, membakar dosa-dosa kita. Karena itulah maka bukan kita saja yang berpuasa. Orang-orang generasi-generasi sebelum kita juga di dalam ayat ini disebutkan mereka juga berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Generasi-generasi umat sebelum Nabi Muhammad juga mereka melakukan puasa. Ada puasa yang sehari berpuasa, besok tidak, diselang-seling, puasa Daud. Nah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan ketakwaan personal akan kelihatan. Itu adalah merupakan tanda bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan menjaga yang membatalkannya, memperbaiki segala tingkah laku kita, mulai dari sejak kita bersahur sampai terbenam matahari untuk berbuka, kita jaga kesohehan atau kesucian puasa kita, sehingga tidaklah puasa kita itu menjadi sia-sia. Karena Rasulullah mengatakan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahum min syiyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak hari ini kita orang berpuasa, tetapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 183 ini jelas bagi kita bahwa tujuan dari berpuasa itu adalah untuk mendapatkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Imam Qushairi bila kita lihat telah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu sebenarnya adalah orang yang mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan dia laksanakan. Apa yang Rasulullah SAW dia ikuti. Itu adalah bagian daripada nilai-nilai ketakwaan. Sehingga kata takwa itu sendiri akan lahirlah 4 kedisiplinan orang-orang yang beriman. Takwa itu ada diartikan dengan tawadu, kopnya itu qanaah, wawnya itu adalah wara, iyanya itu ada yakin. Jadi ciri-ciri orang bertakwa dalam hal ini adalah dia punya sifat tawadu, dia punya sifat qanaah yang tidak selalu gerasak gerusuk kita katakan, tidak menerima rezeki Allah yang telah diberikan seberapa banyaknya, tidak puas, selalu nafsu besar. Kemudian orang takwa itu cirinya adalah orang yang wara. Wara itu adalah orang yang melihara zahir dan batin dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara vertikal maupun secara horizontal kepada manusia. Dan terakhir adalah keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatunya adalah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini
adalah kehidupan yang semu, yang selalu akan menjerumuskan kita ketika kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari berpuasa itu adalah untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan secara sosial. Jika tadi secara personal individu, bahwa puasa itu juga adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita secara sosial. Maka kita akan melihat orang-orang yang berpuasa itu yang tadinya tidak pernah mungkin atau jarang mungkin untuk bersedekah, tapi bulan suci Ramadan, karena kita tahu bulan suci Ramadan bersedekah adalah sedekah yang paling baik adalah di bulan suci Ramadan. Karena amalan-amalan kita akan dilipat gandakan. Yang sunat jadi yang wajib. Yang wajib akan dilipat gandakan. Di annal hasanata mujtami'ah. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan berhimpun, berlipat ganda nilai-nilai kebaikan. Wa da'awati mustajabat. Doa-doa kita pun di bulan suci Ramadan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waz-dzunuba mustaghfirah. Dan dosa-dosa kita insya Allah akan dilebur, akan dibakar, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatul lahum. Dan surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Ini adalah merupakan keberuntungan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, akan banyak mendapatkan manfaat dari berpuasa yang dilakukan. Saudaraku jamaah kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa maka kita akan selalu bersedekah. Dengan berpuasa maka kita akan menyambung silaturahim, membaca Al-Qur'an, salat kita yang tadinya mungkin hanya yang wajib, maka kita akan melaksanakan sholat yang sunnah, nawafil, rawatib. Karena kita tahu itu adalah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Dia akan selalu memperhatikan, bukan pada dirinya saja, tetapi pada orang lain. Secara sosial, dia akan membantu yang lemah, miskin, bersedekah. Dia akan selalu melakukan itu secara sosial. Yang ketiga, tujuan berpuasa itu adalah untuk menjadikan manusia, menjadikan karakter manusia yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an 185 menyebutkan itu, la'allakum tashkurun. Bahwa diharapkan dengan kita di bulan suci Ramadan ini, maka kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah panjangkan umur kita, Allah telah berikan kesehatan kepada kita, sehinggalah kita dapat bertemu dengan tamu Allah yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga dengan Ramadan ini insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan kebaikan, menghormati bulan suci Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan manfaat-manfaat besar dari bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin kalaupun ini mungkin dikatakan hadis yang kurang populer, kesohihannya Rasulullah mengatakan juga, man parriha bidukhuli Ramadan harrama jasadahu ala niran. Kalau kita saja bergembira dengan muncul dan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasad dan dirinya daripada sentuhan-sentuhan neraka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah bincang-bincang kita di bulan yang mulia ini. Kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, dan semoga puasa kita 1 bulan penuh dapat kita laksanakan dengan baik, dengan tertib, sehingga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.